Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada di dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau ada di bank, cek, demand, money order, atau cash bond, dan lain-lain. Aliran kas dalam perusahaan ada aliran kas masuk atau cash inflow, dan ada aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas ada yang continue dan tidak continue atau intermittent. Aliran kas masuk continue, misalnya penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent, misalnya pendapatan dan penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Aliran kas keluar continue, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah dan gaji karyawan. Aliran kas keluar intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen, bunga, pembayaran angsuran hutang, pembelian kembali saham, pembelian aktiva tetap. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, likuiditas dan earning. Likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar keinginan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Misalnya, kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Sumber kas ada hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, penerimaan di luar usaha perusahaan, adanya penerimaan kas dari sewa,
bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang keempat, penganggaran kas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.